Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kehebatan. Setiap hari, deretan konten membanjiri kita. 5 cara jadi pengusaha sukses sebelum 25 tahun. Kisah inspiratif orang biasa jadi miliarder. Atau 10 langkah mengejar kesempurnaan. Tapi, apa jadinya jika kita tidak menjadi salah satu dari mereka? Jika hidup kita hanya biasa-biasa saja? Pernahkah kamu berbaring sendirian di malam hari, memandang langit-langit kamar, dan bertanya, apa gunanya semua ini? Apa arti hidupku jika aku tidak pernah jadi orang hebat? Jika namaku tak pernah tercatat dalam sejarah? Jika prestasiku tak pernah viral? Jika warisanku hanyalah hal-hal kecil yang mungkin tak diingat siapapun? Hari ini, mari kita bicara jujur tentang kegelisahan yang jarang diakui ini. Bisakah hidup yang tidak spektakuler tetap bermakna? Lihatlah bagaimana budaya kita merayakan keistimewaan. Sekolah mengajarkan kita untuk menjadi nomor satu. Keluarga bertanya, kapan sukses? Saat kumpul hari raya. Bahkan aplikasi media sosial pun memamerkan prestasi sebagai daya tarik utama. Kita telah mengubah menjadi bahagia, menjadi luar biasa. Seolah-olah hidup yang biasa adalah hidup yang gagal. Tapi tahukah kamu, 99,9% manusia dalam sejarah tidak dikenang namanya. Hanya 0,1% orang yang benar-benar mengubah dunia. Namun 100% dari kita punya kesempatan untuk mengubah dunia kecil kita sendiri. Filsuf Albert Camus pernah menulis, di tengah musim dingin, akhirnya aku belajar bahwa ada musim panas yang tak terkalahkan dalam diriku. Mungkin kehebatan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang bertahan dengan martabat dalam ketidaksempurnaan kita. Kita sering keliru mengukur arti hidup dengan skala pengaruh, seolah-olah hanya mereka yang menggerakkan massa atau menciptakan inovasi spektakuler yang pantas disebut bermakna. Tapi, bagaimana dengan ibu yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuk anaknya? Guru sekolah dasar yang mengajari muridnya membaca? Tukang kebun yang merawat tanaman hingga berbunga? Mereka mungkin tidak masuk berita, tapi coba tanyakan pada anak yang sarapannya hangat, murid yang kini bisa mengajar, atau kupu-kupu yang hinggap di bunga itu. Betapa pentingnya peran mereka. Dalam buku The Myth of Sisyphus, kamu menyimpulkan bahwa bahkan menggelindingkan batu ke atas gunung yang terus jatuh pun bisa menjadi pemberian makna. Karena hidup tidak mengharuskan kita menjadi legenda. Hidup hanya meminta kita hadir sepenuhnya dalam setiap peran kecil kita. Ada keajaiban dalam hal-hal biasa yang kita anggap remeh. Senyuman yang kamu berikan kepada kasir pagi ini, telinga yang mendengarkan curhat sahabat kemarin malam. Bahkan keputusanmu untuk bangkit lagi hari ini, meski semangatmu sedang lesu. Penyair Polandia Wisława Szymborska menulis, tidak ada kehidupan yang kurang penting atau lebih abadi daripada yang lain. Lihatlah alam, apakah bunga aster kurang indah karena bukan mawar? Apakah sungai kecil kurang penting karena tidak sebesar Amazon? Setiap elemen alam memiliki perannya sendiri, dan begitu pula kita. Kehebatan sejati mungkin justru terletak pada keberanian untuk menjadi cukup. Cukup bahagia, cukup berguna, cukup berarti bagi lingkaran kecil kita. Jadi untukmu yang hari ini merasa tidak cukup hebat, yang memandang pencapaian orang lain dengan decak kagum dan sedikit iri, yang bertanya-tanya apakah hidupmu berarti, dengarkan ini. Kamu tidak perlu menyelamatkan dunia untuk menjadi penting. Kamu tidak perlu viral untuk dicintai. Kamu tidak perlu sempurna untuk berharga. Lihatlah lagi, makan malam yang kamu masak untuk keluargamu tadi malam.
tawa teman kantor saat kamu bercanda di jam istirahat, bahkan air mata yang kamu teteskan saat menonton film sedih minggu lalu. Semua itu, semua fragmen kecil ini adalah bukti bahwa kamu hidup. Dan selama kamu hidup dengan sadar, peduli, dan hadir sepenuhnya, maka tidak ada hidup yang hanya biasa. Setiap kisah layak diceritakan, termasuk kisahmu. Seperti kata Pramo Edia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Tuliskan hidupmu, bukan di buku sejarah dunia, tapi di hati orang-orang yang kamu sentuh. Lalu bisikkan pada dirimu malam ini, aku cukup, hidupku cukup, dan cukup itu sudah lebih dari cukup.